untuk kemurahan, kebaikan Tuhan. Terus kami alami sepanjang langkah kaki hidup kami Tuhan, sampai kami ada boleh di bulan yang baru, di bulan Maret. Terima kasih Tuhan untuk campur tangan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami. Apa yang kami kerjakan, bahkan kota daerah di mana kami tinggal Tuhan. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami sehat, kuat, diberkati roh, jiwa, dan tubuh. Kami baik-baik saja Tuhan. Tidak ada depresi, tidak ada yang menderita, tidak ada yang ketakutan. Karena sungguh Tuhanlah perisai bagi orang-orang yang percaya, yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kepercayaan Tuhan untuk kami boleh hidup di tengah-tengah generasi ini, hidup di zaman ini. Karena kami tahu semua itu untuk menggenapi tujuan dan rencana Tuhan atas setiap kami. Ini kami umat-Mu Tuhan, berkati kami, setiap mata yang melihat, setiap telinga yang mendengar kabar Injil keselamatan Allah yang disampaikan siang hari ini. Semua kami terbuka untuk melihat pewahyuan yang baru yang Tuhan lepaskan bagi setiap kami. Menurut kebutuhan kami Tuhan, apa yang masih mengikat, belenggu, itu akan dilepaskan dalam nama Yesus. Karena kebenaran-Mu datang memerdekakan setiap kami. Kebenaran-Mu datang memulihkan dan memuliakan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami duduk bersekutu Tuhan. Dan Engkau ada bagi kami. Kami terhubung secara pribadi dengan Tuhan. Di menit-menit yang terbaik di mana kami bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu. Terima kasih untuk lawatan Tuhan, untuk kerajaan Allah yang berkuasa di tengah-tengah kami. Dan kehendak Tuhan yang dinyatakan bagi kami umat-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam sukacita semuanya, damai sejahtera. Ya, kita semua diberkati, puji Tuhan. Tanda hari ini kita orang-orang yang ada di ruangan ini, orang-orang yang tidak takut akan apapun yang kita dengar, kita lihat hari-hari ini. Karena kita tahu Tuhan yang lebih berkuasa dari apapun yang ada di dalam dunia. Sehingga hari ini kita tahu kita orang-orang yang datang, orang-orang yang berlari, orang yang tersungkur di kaki Tuhan, menyebut nama Tuhan dan kita diselamatkan. Amin. Jadi semua ada di dalam pilihan kita orang percaya. Karena kalau saya selalu sharing ya, kalau ada pertemuan FA atau di komunitas WBI, saya selalu infokan begini. Kalau dulu orang ada di masa perjanjian lama, di mana hanya orang-orang tertentu yang dipakai Tuhan, yang diberikan karunia Roh Kudus, menguasai kehidupannya dan dia akan menggenapi rencana Tuhan. Jadi saya mau bilang, kalau masa dulu semua faktor dari Tuhan. Maunya semua atas izin Tuhan. Ya, semua dari pihak Tuhan. Tetapi kita ada di masa ini di mana kita sudah mengalami pencurahan Roh Kudus dan kita hidup di zaman kasih karunia. Tuhan sudah menyatakan karya salibnya dengan sempurna sehingga dia berkata semuanya sudah selesai. Seperti Tuhan bilang, apalagi kita mau berikan semua yang terbaik, keselamatan ya, hidup yang dikuduskan, dibenarkan, dimuliakan. Apalagi jadi kita ada di masa ini di mana Roh Kudus menguasai kita, Roh Kudus termeterai, berarti semua ada di pihak orang. Jadi pilihan kita menentukan kita akan hidup di hari-hari ini dan di akhir kekekalan. Jadi Tuhan sudah berikan kebebasan, bahkan dia kasih free will, kebebasan kita untuk kehendak kita mau berikan untuk siapa. Tapi kita tahu kita menyembah Allah yang menciptakan kehidupan kita. Karena kita diciptakan oleh Tuhan, sudah seharusnya sota lalu lekong tidak mau menyembah Tuhan ya. Orang Manado bilang, jadi mari berikan hidup kita untuk menggenapi rencana Tuhan. Karena kalau orang ada di masa ini jangan mengeluh. Kenapa Tuhan? Dulunya tidak ada di zaman ini ya. Bersyukur untuk orang-orang tua kita yang masih ada di masa ini. Kalau ada yang mungkin orang tua orang, saya pribadi tidak mengalami itu. Apa itu corona ya. Perang yang sedang berkecamuk sekarang di Ukraina. Jadi tidak mendengar itu karena mereka sudah pergi lebih dulu. Tapi hari ini kalau orang masih ada, dengar itu bersyukur. Berarti ada tujuan dan rencana Tuhan atas setiap kita di generasi ini. Amin. Di zaman ini jadi jangan mengeluh doh. Ini corona le bikin kita suni boleh bajalang, suni boleh kaki gatal ya.
Corona sudah boleh bawa kita menikmati hal-hal yang indah di luar sana. Tetapi bersyukur karena itu kunci untuk orang melihat rencana Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan atas setiap kita. Dan siang hari ini saya akan membawakan sharing tentang rema kita di bulan Maret. Ada apa di bulan Maret? Ya Bapak Ibu, kita tahu bulan Maret ini ulang tahun dari gereja Bethany City Walk. Minggu depan akan diadakan celebration, ibadah syukuran. Gereja kita sudah 9 tahun Bapak Ibu. Jadi tidak terasa dan kita ada di gedung ini sudah mau memasuki tahun ke-6. Ya, tahun ke-6 di sini. Dan awalnya ada masa lalu BCW itu ada di pos PI. Di Gria Paniki Indah yang di tempatnya saya selalu bilang masuk lorong 2 kali. Baru mentoknya sungai jadi jalan buntu. Dan rumahnya hanya yang tipe 72 ke 71 itu. Dan tempatnya hanya di garasi yang boleh parkir 3 mobil waktu itu. Ya, tapi Tuhan tidak pernah berhenti untuk melaksanakan rencananya dalam setiap orang. Jadi ini bulan Maret ini. Dan ini bulan Maret coba kita lihat. Saya ingat 2 tahun lalu setelah selesai orang syukuran ulang tahun ke-7. Jadi 2 tahun lalu besoknya lockdown. Karena dulu corona datang ke Manado waktu itu. Ya, dan 2 tahun berselang kalau kita ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan. Dan gereja tidak akan terkalahkan. Karena gereja adalah milik Tuhan. Ya, gereja ini dibangun atas dasar Yesus Kristus Tuhan. Sehingga dikatakan alam maut tidak akan menguasai gereja Tuhan. Gereja ini bukan gedung. Ya, memang secara khusus gedung ini juga waktu 5 tahun kontrak itu hampir habis itu tanggal 31 Desember. Saya bingung mau lanjut atau mau bangun, mau kemana. Tapi puji Tuhan, kasih karunia Tuhan orang boleh ada sampai hari ini. Bahkan orang mendapat kasih karunia lebih. Ya, karena krisis justru kita diberikan freeze tertengah. Jadi ya Bapak Ibu sudah bilang. Jadi bayangkan di tengah krisis justru orang dapat kasih karunia yang 2 kali lipat Bapak Ibu. Itu kasih karunia, bukan gedungnya ya, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Karena di sini tempat persekutuan anak-anaknya. Di sini tempat gereja Tuhan berkumpul, berseru, menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan di hadapan Tuhan. Dan kita adalah gerejanya. Jadi ini hanya fasilitas gereja ya, kita semua baitnya yang kudus. Ini hanya fasilitas yang Tuhan berikan untuk kita berkumpul dan beribadah. Dan di bulan ini tema kita sepanjang bulan Maret biar itu menjadi nyata dalam setiap kita. Karena kita semua mau laki-laki, perempuan, tua, muda, anak-anak ya. Mau bukan dia pengerja, pelayan, pendeta, hamba Tuhan. Tapi kita tahu kita semua ini hamba Tuhan. Ya, saya ini hamba Tuhan. Berbicara hamba berarti bagian orang memberitakan Injil, berita Injil keselamatan kepada semua orang. Karena apa? Kita sudah terlebih dahulu menerima keselamatan itu. Sehingga bagian kita harus jadi saluran perpanjangan tangan Tuhan untuk orang melihat kalau saya ditolong Tuhan, kalau saya diselamatkan Tuhan, saya dipulihkan Tuhan, saya juga rindu. Itu mau saya bagikan kepada orang-orang yang belum mengalami. Ya, sebenarnya itu secara sederhana tujuan orang, tugas orang yang ada di dalam dunia. Dan kita tahu sebelum saya jadi hamba Tuhan, Bapak Ibu juga semua terhubung, lebih mengenal Tuhan. Kita ada di masa lalu, ya, ada masa lalu dan kita tahu setiap kehidupan kita ini ada gambar-gambar kecil. Nah, ini yang Mama Leni katakan tadi, ada gambar-gambar kecil yang kita lihat mungkin hanya sekedar sampai bingkai frame yang terbangun dalam kehidupan kita. Mungkin masa lalunya luar biasa mengenakan, masa lalunya sangat sedih, menyedihkan. Itu akan jadi frame dan itu akan menggambar hal-hal kecil. Tetapi jangan fokus kepada gambar-gambar kecil yang setiap musim akan orang lewati dalam dunia ini. Tapi lihat gambar besar Tuhan. Makanya saya bilang lihat dengan cara mata, cara pandang Tuhan melihat kita. Jadi ada gambar besar yaitu rencana Allah yang luar biasa. Untuk apa saya Grace ada di zaman ini? Untuk apa saya sebagai gembala di tempat ini? Dan itu ada gambar besar yang Tuhan sudah nyatakan untuk saya hidupi, jalani sepanjang hari-hari kehidupan saya.
Ya, untuk umur saya sampai ke berapa Tuhan mau kehendaki. Tapi saya minta Tuhan, saya mau umur panjang, ada batas umur yang saya bilang. Dan saya tidak mau terkena penyakit apapun. Saya mau semakin tua, semakin segar dan gemuk dan berbuah. Jadi perkatakan Bapak Ibu, karena kita ini mulut kita punya kuasa untuk memperkatakan itu. Jangan terisolasi, jangan terpengaruh dengan keadaan. Ya semua corona kita, nak pakai masker semua corona. Ya nak minum vitamin semua corona. Jangan, karena perkataan kita itu penuh kuasa. Jadi perkatakan firman. Karena kita ini nabi untuk diri kita sendiri dimulai. Sebelum kita menjadi nabi bagi orang lain, kita ini nabi buat diri sendiri. Saya kuat, saya sehat, saya diberkati. Dan pegang firman Tuhan, janji Tuhan. Dan kita lihat gambar besar yang Tuhan rancangkan itu bagi kita itu hari depan yang penuh harapan. Dan untuk menggenapi rencana Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidup kita. Dan ini PowerPoint yang saya mau bagikan, tema dari Ibu Gembala kita, Ibu Gembala Senior, itu Ibu Pendeta Dr. Leni Matoke. Ya, dengan tema bagaimana mencapai tujuan Tuhan bagi kita di bumi. Ini bagaimana mencapai tujuan Tuhan bagi kita di bumi. Yaitu Tuhan inginkan, Tuhan membentuk kita menjadi bejana untuk kemuliaannya. Amin Bapak Ibu. Jadi kita itu bejana. Bejana itu berbicara tentang suatu wadah. Tempat waktu dulu orang menampung air atau anggur di dalamnya. Bejana itu berupa seperti, kalau sekarang ini lihat guci. Tapi yang besar itu diisi ya. Jadi dia besar, bulat di bawah tapi ada seperti leher, di botol untuk mengisi air, tempat apapun di dalam tepung, ya air. Dan bejana itu terbuat dari tanah liat. Jadi ada suatu hal yang bejana itu berbicara tanah liat, kalau boleh tas sontong langsung pecah. Tapi di situ dibilang Tuhan akan membentuk kita untuk menjadi bejananya bagi kemuliaannya. Jadi kita ini orang-orang yang mudah rapuh ya. Tubuh saja jasmani kita hanya dipenuhi dengan air 80%. Air. Sehingga kalaupun orang terluka, luka parah, banyak sekali mengeluarkan cairan yaitu air, darah, pasti kita akan kekurangan dan kita harus transfusi. Jadi betapa lemahnya tas sontong sediki, bukan berarti tapi betapa lemahnya tubuh ini bejana. Tapi kalau orang serahkan di dalam tangan Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan akan bawa kita dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lebih lagi. Mari kita baca di dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai 29. Kalau boleh kita baca saling bergantian, saya mulai dari ayat 22. Bapak Ibu perkatakan dengan jelas firman ayat 23 dan seterusnya dan selanjutnya. Saya bacakan dari ayat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang ke tempat penyeberangan sungai Yabok. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Ini Tuhan firman berkata, tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Amin. Bayangkan dikatakan lalu diberkatilah Yakub di situ. Jadi ini tentang perjalanan Yakub waktu dia lari dari rumah dan dia disuruh oleh orang tuanya. Kita sudah tahu banyak ya di Kejadian
28, 27 itu. Jadi dia mau ke rumah orang tua dari Ribka, yaitu kakaknya Ribka, Laban. Dan waktu itu dia lari karena apa? Dia sudah menerima hak kesulungan. Bapak Ibu, dan dia ada di tempat itu, dia belum mengenal Tuhan secara pribadi. Ya, dia lari dengan penuh harapan, dia akan pergi di daerah Kanaan untuk mendapatkan seorang istri sesuai dengan instruksi dari orang tuanya. Dan ini kita lihat, bayangkan waktu itu Daud, waktu malam itu Daud bangun dan membawa, ini waktu Daud keluar dari Kanaan, yaitu yang di Kejadian 28. Yang ini di Kejadian 32, Daud lari dari rumah pamannya Laban dan dia membawa istrinya untuk dia mau kembali ke keluarganya di tanah Kanaan. Jadi tadi ini ya, dan kita lihat bahwa di tengah perjalanan ketika dia sendiri saat teduh, dia berjumpa dengan seorang laki-laki dan bergumul sampai pagi. Kalau dikatakan di Hosea itu seorang malaikat. Karena kita tahu Yakub itu pada dasarnya dia adalah anak dari Ribka dan Ishak. Dia sebenarnya anak kedua, bukan anak pertama. Tapi kalau di zaman dulu, anak pertama itu mendapatkan hak kesulungan. Dan hak kesulungan itu dilepaskan dari orang tua untuk dilepaskan kepada anak yang tertua. Dan ketika orang tua menumpangkan tangan, berkat Tuhan turun atas anak yang anak sulung itu. Tetapi kita lihat Yusuf ini pada dasarnya dia dari kecil sudah ditakdirkan dia menipu kakaknya. Sehingga sebenarnya yang mendapatkan hak kesulungan itu Esau, tetapi Yakub yang mendapatkannya. Sehingga dia dikejar oleh dimarahi oleh kakaknya karena mengambil hak kesulungan. Tetapi kalau kita baca terus sebenarnya Esau juga tidak peduli dengan hak kesulungan. Sehingga hanya orang yang sungguh-sungguh mencari hidup dengan Tuhan yang itu yang mendapatkan berkat itu. Dan kita lihat di sini waktu dia bergumul dengan Tuhan, dia ada di masa pelarian, pengembara ya, di perjalanan. Dan dia dikatakan sementara berjalan bersama dengan keluarganya dan dia mengambil waktu. Karena sebelumnya juga di Kejadian 28 waktu dia masih baru mau arah ke rumah Laban untuk mengambil istri. Dia ada duduk di suatu batu dan ternyata di situ dia bermimpi. Dia mimpi di situ ada tangga yang naik turun ke langit di tempat itu dan ada malaikat Tuhan yang turun naik. Sehingga dia bilang, dia baru dibukakan, ini adalah rumah Allah. Di sini adalah pintu gerbang surga. Sehingga kalau kita mau interpretasikan ini di masa ini, kita adalah bait Allah. Di mana ada pewahyuan-pewahyuan yang turun bagi setiap kita dan kita adalah pintu gerbang surga. Jadi Bapak Ibu, kalau tolong sadari identitas orang hari-hari ini bahwa saya ini anak Allah, orang tidak akan takut apapun yang akan orang hadapi hari-hari ini. Justru itu akan semakin memperkuat kita karena kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang membackup setiap kita. Dan kita tahu Yakub ini seorang penipu, jadi dikatakan dia penipu. Ya, kalau kita baca di Hosea 12 ayat 4 sampai 7. Coba multimedia. Hosea 14 ayat 4 sampai 7. Hosea 12 ayat 4 sampai 7 ada di PowerPoint itu ada. Hosea 12 ayat 4 sampai 7 dikatakan begini. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya dan dalam kegagahannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia. Ini. Dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Yakni Tuhan Allah semesta alam. Tuhan namanya. Engkau ini harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan hukum dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Jadi bayangkan masa lalu Yakub. Namanya itu sudah identik seperti Yakub itu penipu. Bapak Ibu, dia menipu saudaranya sehingga dia mengambil hak kesulungan. Yang sebenarnya bukan dia tapi dia yang mengambil. Tetapi kita tahu rancangan Tuhan atas setiap kita, jangan lihat hanya seperti yang saya bilang tadi gambar kecilnya saja. Tapi lihat
gambar besar Tuhan. Kalau kita lihat Yakub sampai hari ini namanya kan diganti menjadi Israel. Dan kita tahu negara Israel hari-hari ini ya, memang janji Tuhan itu digenapi luar biasa secara fisik. Tetapi lebih lagi bagi kita semua Israel rohani. Kita akan mengalami hal yang luar biasa. Dan itu masa lalu Yakub, dan kita lihat di dalam kehidupannya dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Bayangkan sedangkan malaikat dia bergumul, dia menang. Jadi berarti bukan main kekuatannya itu. Jadi itu mungkin bagian torang saat ini sebelum torang mengenal Tuhan. Torang mengandalkan kekuatan, torang mengandalkan kecerdasan, kepintaran kita hari-hari ini. Kalau tidak saya tidak dapatkan usaha yang besar, perusahaan yang besar, jabatan yang tinggi, uang yang banyak, harta yang melimpah. Kadang torang merasa torang mengandalkan itu kekuatan kita. Tetapi hari ini kebenaran firman datang bagi kita. Ketika orang mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan membereskan masa lalu kita. Amin. Bapak Ibu, jadi kita lanjut di poin berikut, di mana kita lihat dia ada dua masa lalu Yakub. Itu awalnya dia sebelum dipanggil Tuhan, dia seorang penipu, dan dia kedua dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Tetapi di firman hari ini kita datang bagi kita di Kejadian 32. Tuhan membereskan kehidupan. Dia bergumul sepanjang malam dengan Tuhan. Yaitu berbicara malaikat dan manusia, itu berbicara tentang dia bergumul untuk Tuhan menghabiskan seluruh kekuatannya. Sehingga yang muncul hanya satu. Sehingga dia bilang, dia minta belas kasihan di Hosea, berkati aku, tolong berkati aku. Karena dia tahu hanya Tuhan yang sanggup memberkati dia. Hanya Tuhan satu-satunya yang dapat dia andalkan di saat itu. Ya, sampai pangkal pahanya itu patah atau rusak, sehingga dia setelah dia mengalami pergulatan dengan malaikat Tuhan itu, kehidupannya berubah. Bapak Ibu. Jadi yang pertama dia dianggap sebagai penipu, orang yang mungkin sombong karena mengandalkan kekuatan, kepintaran. Tetapi pada saat dia bergumul dengan Tuhan, sepanjang malam dia langsung mengakui bahwa hanya Yesus satu-satunya pengharapan akan kehidupannya. Sehingga baru itu dia bilang, tolong berkati aku. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau orang mau dipakai Tuhan, mungkin ada sisi-sisi masa lalu yang masih mengikat kita yang mau Tuhan bereskan. Dan untuk itu jangan tunggu biar Tuhan yang datang bereskan. Tapi hari ini saya sudah bilang tadi, semua dimulai dari torang. Tuhan sudah berikan semuanya. Jadi kejar hadirat Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Kalau boleh pagi-pagi berdoa 30 menit. Bergumul untuk Tuhan mau lepaskan keakuan masa lalu torang yang mungkin masih mengikat. Dan ada yang lagi satu, yaitu apa yang masih mengikat Daud, yaitu ketakutannya. Ya, hari-hari ini kita ada di masa ini yang teror, semuanya itu yang orang dengar itu sebenarnya teror, intimidasi musuh untuk membuat umat Tuhan, umat manusia ketakutan. Ya, ada banyak isu yang akan datang, mau kelaparan, kamar. Tapi kan memang Tuhan sudah sampaikan kebenaran firman bahwa di masa akhir akan ada datang 3. Orang-orang yang akan binasa itu ada dengan 3 cara. Sampar, penyakit sampar, perang, dan kelaparan. Dan kita tahu itu tidak akan menimpa umat Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena gambar kecil memang orang akan alami hal-hal itu. Tetapi kita lihat rancangan besar Tuhan. Ya, Tuhan menyediakan suatu kekuatan yang penuh full. Sampai akhirnya Yakub diubah Tuhan dari seorang penipu, ketakutan, mengandalkan kekuatan sendiri, menjadi orang yang dipakai Tuhan. Dikatakan dia adalah Pangeran Allah. Ya, dia dikatakan adalah Pangeran Allah. Ya, dikatakan di pada 24, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi
jika engkau tidak memberkati aku. Jadi Yakub menyerah dan dia tahu selama ini kekuatannya itu tidak seberapa. Dan dia tahu berkat itu hanya datangnya daripada Tuhan. Sehingga itu yang membuat titik balik Yakub untuk dia melihat kehidupannya dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, mungkin ini kebenaran yang datang bagi setiap kita. Dan kita tahu kita orang-orang yang hari ini terus menang untuk pergumulan kita hari-hari. Apa pergumulan kita? Jangan langsung menyerah, mengeluh. Karena mungkin itu pergumulan kita untuk membuat kita berubah. Ya, untuk berubah, membuat kita diubahkan Tuhan. Sehingga kita akan menerima berkat-berkat warisan yang luar biasa dengan Tuhan. Hari ini ketika kita ada dalam masalah, pergumulan, tekanan, kita percaya kita ada berkat yang Tuhan sudah sediakan. Jangan biarkan ini musuh yang menyerang saya. Mungkin ada celah ya, karena mungkin orang dulu ketakutan. Jadi Tuhan mau melepaskan ikatan-ikatan ketakutan. Coba lihat Yakub itu ketakutan waktu dia akan berjumpa dengan Esau. Sehingga dia waktu itu kalau kita baca terus dia di kejadian ini. Waktu dia bilang tanya pada orang-orang kerja. Esau sudah datang, oh kirim ini harta-harta karena saya sudah diberkati, kirim semua sapi, kambing. Supaya kata dengan cara itu mungkin Esau akan berbaik hati kepada dia. Sehingga dia kirim dulu orang-orang kerja, kirim keluarganya, anak-anaknya dan dia sendiri. Karena dia diliputi oleh ketakutan. Tetapi apapun yang menjadi ketakutan orang, lihat hari ini Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Yesus. Ya, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Dia melawat setiap kita. Kita sementara menerima pewahyuan. Rema kebenaran firman ini disampaikan. Hari ini di tempatmu, ibu itu yang lagi kena sakit. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, ibu itu disembuhkan. Ya, dalam nama saudari itu disembuhkan. Firman Tuhan ya dan amin. Otoritas kerajaan Allah ada di tengah-tengah kita. Dalam nama Yesus Tuhan. Kekuatan Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Saudari yang duduk di ruangan sana. Terima kasih Bapak yang baik. Kita tahu rancangan musuh bagi setiap kita tidak akan terjadi bagi setiap kita. Rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal. Rancangan musuh akan selalu gagal dalam setiap kita. Ya, karena kita tahu kita orang-orang yang menerima janji Tuhan. Nah, ini respon Yakub. Yakub menerima janji Tuhan. Ya, Yakub menerima janji Tuhan sehingga ia mendapatkan penyertaan Tuhan untuk rencananya yaitu Yakub menjadi berkat. Dan lanjut ada di bawahnya itu yaitu Tuhan berurusan dengan kelemahan-kelemahan dan ketakutan Yakub dari masa lalunya. Nah, ini kelemahannya dia mengandalkan kekuatan sendiri, dia menipu. Dan ketakutan Yakub karena masa lalu. Karena masa lalu apa? Karena dia menipu saudaranya untuk mengambil hak kesulungan dan mendapatkan hak kesulungan. Sehingga waktu mau berjumpa dia mau berjumpa dengan saudaranya, dia ketakutan sangat sekali. Tetapi ternyata kalau Tuhan so berjanji, tidak ada yang dapat menggagalkan rancangan Tuhan. Tuhan so bilang, "Ngana yang mau menggenapi rancangan besarku." Sehingga Tuhan membackup dia. Waktu berhadapan dengan musuh yang dia takutkan, sebenarnya bukan Esaunya, tapi apa yang mengikat dia karena trauma di masa lalu. Itu yang membuat dia takut. Tapi Tuhan ubah hati Esau. Sehingga Esau tidak menerima pemberiannya. Yang dia bilang selem-selem supaya dia baik pak kita selem jo. Tapi Esau justru bilang saya juga mendapatkan banyak adikku. Jadi mereka saling berdamai satu sama lain. Dan Yakub ke kiri waktu itu. Jadi disuruh memilih kalau ngana ke kiri kita ke kanan. Sehingga tidak ada lagi perkelahian, tidak terjadi peperangan. Jadi ada perdamaian. Jadi Tuhan sanggup mengubahkan apapun yang menjadi mungkin kita orang lihat tompe musuh selama ini. Tompe ketakutan tingkat dewa yang selama ini menghantui kita. Tuhan sanggup ubahkan. Ya, jadi kalau orang tahu rancangan Tuhan atas setiap kita, jangan takut. Ya, jangan takut karena Tuhan Allah Immanuel menyertai kita. Apa yang Tuhan sudah rancangkan
Itu pasti terjadi atas setiap kita. Pribadi, keluarga, anak keturunan kita. Orang-orang yang menerima hak kesulungan dari Tuhan. Dan lanjut PowerPoint berikut. Jangan takut Bapak Ibu. Ini kata-kata yang luar biasa. Change your faith. Change your fear into faith. Jadi ganti ketakutanmu dengan iman. Percaya sekalipun belum melihat. Mungkin ada semua dekat-dekat, aduh tuh Esau sudah datang ya, ketakutan. Dan dia juga ada ketakutan waktu anak-anaknya itu, waktu anaknya perempuan yang ke-13 itu Dina diperkosa oleh Sikem ya, kita ingat. Dan waktu itu Simon dan anak-anaknya laki-laki datang menipu Sikem untuk suruh sunat supaya kata boleh ambil ini Dina. Dan akhirnya ketika mereka dalam kesakitan, mereka semua dibunuh satu kota. Sehingga di situ juga Yakub ketakutan. Coba kita baca di ayat Yakub waktu itu ketakutan di Kejadian 34 ayat 30. Kejadian 34 ayat 30 dikatakan begini. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, "Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris. Padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan. Aku beserta seisi rumahku." Ini bayangkan Bapak Ibu, mereka membunuh satu kota dan Yakub ketakutan. Orang cuma sedikit lah kok ngoni bikin begini. Mau apa tuh orang? Habis kalau habis, sampai ngoni habis. Cucu habis, tetapi ini ketakutan yang masih Yakub miliki. Tapi ketika dia hidup dengan Tuhan, dia mengalami kebebasan yang penuh. Ketakutan itu hanya menjadi penghalang bagi kita untuk melihat kemuliaan Tuhan yang besar. Jadi mungkin orang hari-hari ini seperti Yakub. Jadi tidak apa-apa, tapi Bapak Ibu mari bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga mungkin hari-hari ini ada pergumulan, jangan menyerah, jangan nyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Atau ada yang sumaraju dengan Tuhan. So tidak mau beribadah, so tidak mau bangun mezbah, so tidak mau bersaat teduh, baca firman. Padahal itu adalah ikatan-ikatan ketakutan kita yang sementara Tuhan lepaskan. Jadi tetap bergumul dengan Tuhan. Jangan bergumul dengan penderitaan, jangan bergumul dengan masalah. Jangan lihat Esau yang dengan kekuatan 400 orang yang datang, 4 orang membadekat. Tetapi lihat Tuhan yang besar yang orang sembah. Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tadi lagu itu luar biasa ya, yang lagu baru itu ciptaan dari anak-anak musik pujian BCW. Itu luar biasa meneguhkan karena ada rancangan Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan tambahkan tidak ada yang mustahil bagi saya yang percaya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Ya, ini yang menjadi kekuatan bagi kita. Sedangkan Yakub dia hari ini sampai hari ini namanya terdengar. Sehingga Tuhan bilang namamu sekarang waktu perjumpaan itu, pergumulan itu dengan Tuhan. Dia katakan begini, namamu bukan Yakub lagi tetapi Israel. Karena kamu adalah pangeran Allah. Ya, ada itu di firman. Karena Tuhan berkata kepada Yakub. Tapi sampai hari ini kita lihat selalu di Alkitab dikatakan Allah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Jadi padahal Yakub itu artinya penipu. Tapi lihat Tuhan tidak malu memakai namanya, ada sebutan nama Yakub. Karena dia tahu siapa pribadi yang sudah mengalami pemulihan demi pemulihan. Jadi jangan hiraukan masa lalu, ketakutan, trauma, kelemahan masa lalu. Kita lihat hari ini, kita firman ini kita terima, bangkit, orang akan jadi berkat. Nama Tuhan akan dipermuliakan dalam hidup kita. Tidak ada lagi ketakutan, ya, tidak ada lagi takut beribadah. Masa takut beribadah kalau mau pergi mall tidak takut. Mau bekerja tidak takut hanya untuk mendapatkan upah 1 bulan punya dan selesai. Tapi kita tahu kalau kita beribadah ada persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ya kadang memang orang so enjoy beribadah online. Bapak Ibu yang lagi online ini. Tapi apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh terhubung dengan Tuhan. Mendapatkan encounter langsung dengan Tuhan.
mendapatkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kalau di rumah hanya online, banyak gangguan. Ibadah sambil pakai daster, angkat kaki, bakunya kacang. Wow, luar biasa. Tidak ada kuasa dalam ibadah yang seperti itu. Karena banyak tantangan. Tapi Tuhan kan bilang di mana 2-3 orang bersekutu demi namaku. Menyebutkan namaku, di situ Tuhan hadir. Dan kita lebih dari itu. Kita tahu hadirat Tuhan melawat setiap kita hari ini. Hari ini apapun pergumulanmu, apapun masa lalumu yang meneror engkau sampai hari ini. Yang membuat langkah kakimu lambat untuk menggenapi tujuan Tuhan dalam setiap orang. Ya, penghalang ketakutan, intimidasi masa lalu, kelemahan. Ya, mudah terpengaruh dengan isu, mudah terpengaruh dengan perkataan negatif orang. Hari ini mari bangun hubungan dengan Tuhan. Tadi Mam katakan, mari mulai bulan Maret. Ya, jadi Bapak Ibu semua mulai dari bulan Maret. Berikan waktu 30 menit saat teduh dengan Tuhan. Baca firman, karena firman itu adalah kekuatan Allah. Ya, Yakub waktu dia mengalami perjumpaan pribadi pertama di Betel, tempat pertemuan dia. Waktu dia belum sadar, waktu habis dia mimpi itu ada tangga itu. Dia waktu itu belum sadar. Akhirnya dia bilang, oh ternyata ini rumah Allah. Pintu gerbang surga. Jadi dia sadar. Jadi di masa dia tertekan waktu dia dalam pelarian, justru dia di situ melihat hal-hal yang supranatural ilahi. Sehingga saya kemarin dapat rema, berkat supranatural di situasi kondisi yang natural. Dan hari-hari ini situasi kondisi natural, Bapak Ibu, goncangan, ya harga semakin naik, melambung, semua naik, mewabah COVID semua. Tetapi mari kita akan lihat, buka mata rohani, bangun hubungan dengan Tuhan. Kita akan lihat ada berkat yang lebih dari itu. Berkat supranatural yang Tuhan sediakan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mau di keuangan, di hubungan. Bapak Ibu, jangan terjerumus di dalam ketakutan hari-hari ini. Ya, jangan terjerumus sehingga melambat orang untuk melangkah jadi berkat bagi banyak orang. Kalau gereja so takut, mau jadi apa siang ini dunia. Sedangkan gereja terang bagi dunia ini. Gereja yang berdiri bagi kota dan bangsa. Gereja yang berdiri atas kota ini. Karena kita tahu kemarin itu bencana yang ada 2 ya. Satu anak muda yang meninggal ada di daerah Wusa dan di daerah Kairagi. Jadi dekat kita semua ini. Kita tahu orang mau berdiri bagi kota ini sehingga ke depan tidak ada lagi orang yang mati sia-sia di tanah ini. Dan saya tahu pasti ada orang yang banyak berdiri di kota ini berdoa untuk keselamatan Manado, Sulawesi Utara. Karena gempa di mana-mana terjadi. Dulu di Manado 7, tidak ada korban. Tapi kita lihat di daerah Sumatera cuma 6, itu ada korban dan banyak orang yang mengungsi. Ratusan bahkan mungkin ribuan orang mengungsi. Jadi betapa kita harus berdiri bagi kota ini. Jangan takut Bapak Ibu. Karena ini teror ketakutan ini untuk menekan gereja Tuhan untuk mundur dan tidur. Menyerah untuk keadaan. Tapi kita diberikan kuasa, tenaga, otoritas. Untuk kita melihat kemuliaan Tuhan yang besar dinyatakan bagi setiap kita. Bukan hanya sekedar tugas hamba Tuhan gembala. Tapi kita semua ada di marketplace. Apa yang menjadi bebanmu di area marketplace? Hari ini Tuhan akan berikan berkat supranatural itu. Di saat dunia terpuruk, engkau akan dipakai Tuhan jadi berkat di area itu. Ya, sehingga terang itu akan menyala, menjadi nyata dan ada banyak orang akan diselamatkan. Ya, hal kecil yang orang lakukan itu akan berdampak luar biasa. Karena kerajaan Allah itu adalah setia dari hal-hal kecil. Sehingga Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Ya, jadi jangan tanya yang mana Tuhan yang besar. Dimulai dari apa yang ada padamu, di tanganmu. Kerjakan itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, jangan takut, jangan terpengaruh dengan keadaan. Jangan takut mau naik nih sembako. Tuhan pasti menyediakan. Melebihi dari apa yang orang pikirkan tadi ya. Doakan, Tuhan akan sediakan bagi kita umatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tahu banyak orang tahu kebenaran. Kita semua tahu kebenaran tapi tidak mengalami kebenaran. Sehingga tidak ada perubahan yang dialami. Jadi hari-hari ini
Kebenaran sudah dilepaskan, mari responi dan lakukan kebenaran. Sehingga kita orang-orang yang akan mengalami kebenaran itu. Tuhan akan memunculkan kebenaranmu seperti terang. Jadi akan terlihat dan akan terbaca dan akan terdeteksi. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Kita tahu rancangan Tuhan bagi setiap kita rancangan yang besar. Seperti Tuhan memakai Yakub Tuhan. Dia manusia yang terbuat dari bejana, tanah liat yang rapuh. Tetapi hidupnya mempermuliakan nama Tuhan. Memasyurkan nama Tuhan. Hari ini kami gereja Tuhan. Kami ada di persekutuan ini Tuhan. Kami tahu rancangan yang besar Tuhan lepaskan bagi kami. Dimulai dari pemakaian Tuhan bagi setiap kami. Sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri Tuhan. Sebagai saudara bersaudara, kakak beradik. Hari ini Tuhan, setiap kami terhubung dengan Engkau secara pribadi. Kami berdiri di ruangan ini Tuhan. Kami berdiri di takhta kasih karunia Tuhan dengan berani. Kami menghampiri Engkau Tuhan. Dan kami menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Dan kami mendapatkan pertolongan Tuhan pada waktunya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu yang datang mengubahkan kami. Tidak peduli seberapa jahat masa lalu kami. Seberapa besar kelemahan kami Tuhan. Seberapa besar ketakutan kami. Hari ini firman dilepaskan. Firman memerdekakan setiap kami. Tidak ada lagi yang terintimidasi. Tidak ada lagi yang takut, cemas. Tidak ada lagi yang membawa orang-orang kepada depresi Tuhan. Tidak ada lagi Tuhan. Karena kami mengandalkan Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan kami sendiri. Bukan mengandalkan uang, jabatan, kehidupan kami Tuhan. Tapi kami mengandalkan Tuhan satu-satunya penolong kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami buang semua ketakutan kami. Kami siap bergumul dengan Tuhan di saat-saat teduh kami Tuhan. Sehingga ketakutan kami akan dilepaskan dalam nama Yesus. Kami mau kejar hadirat Tuhan. Hari-hari ini hanya hadirat-Mu yang memberikan ketenangan, keamanan, kelegaan, kesenangan, kebahagiaan. Amin. Terima kasih biar kesadaran ini yang membuat kami terus sadar Tuhan. Dan kami tahu mana yang terbaik untuk kami lakukan di hari-hari ini. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan. Tidak pernah terlambat kasih setia-Mu Tuhan. Kau ada bagi kami. Ini waktu terbaik kami, momen di mana kami mau makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami tahu ini benar-benar tubuh-Mu, ini benar-benar darah-Mu. Dan kehidupan Kristus nyata bagi kami. Menyembuhkan, membenarkan, memulihkan, menguduskan setiap kami. Umat yang dikuduskan Tuhan. Sehingga kami akan menjaga hidup kami kudus, hati kami Tuhan tidak bercela di hadapan Tuhan. Sehingga tidak ada celah bagi musuh untuk menembak siasat-siasatnya atas setiap kami. Tidak ada dakwaan intimidasi musuh yang akan melemahkan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Sebelum kita mau masuk dalam perjamuan asa yang kudus, mari semua kita terhubung dengan Tuhan, berseru panggil nama Tuhan. Ucapkan perkataan berkat kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya. Kau baik, kau setia bagi kami. Kau berikan semua yang terbaik Tuhan. Gambaran besar itu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu.